Ya Bu, oke Ya, Bu. Ya, halo. Ya, Cek saldo. cek sound, cek Bidang satu saldo. konti. Dah, oke sekarang kita masuk. Nah, terakhir nih. Jadi untuk desain fondasi telapak itu kita harus perhatikan kombinasi pembebanannya ya. Untuk penentuan luas dasar fondasi B kali L digunakan kombinasi pembebanan. Ini pembebanan tetap. Kalau pembebanan tetap, tahu kan beban tetap apa saja? Kalau bekerja pada gedung atau apa yang bekerja beban tetapnya seperti apa? Contohnya ada beban mati, ada beban hidup. Nah, beban mati contohnya apa? Beban tetap. Beban atap, berat beton, Bangun lantai. Ya, beban struktur itu beban sendiri ya, dinding. beban Iya. struktur ya, itu beban tetap. Nah, kalau beban L ini yang hidup Siswa. Manusia. Orang. orang ya, bekerja. Ya. Papan tulis. Ya, nah ini pembebanan tetap ini, kalau hanya bekerja beban tetap berarti kita pakai kombinasi ini D tambah L. Kalau pembebanan sementara, nah ditambah dengan W ini angin ya. Iya. Nah kalau ini ada beban satu lagi kalau ada gempa ya. Feedback. Nah ini kenapa kacau nih, ini kombinasi. Ini harusnya ke sini nih. Sedangkan untuk menghitung tulangan plat fondasi, nah ini kalau ada perhitungan penulangan ya, jangan di bawah dasar fondasi digunakan fondasi pembebanan ini. Ini sama ya kalau di beton ya. Soalnya kalau fondasinya biasanya kan fondasi telapak kan dari beton kan, beton bertulang ya. Nah, perencanaan penulangannya sama lah ya dengan perencanaan seperti balok kolom ini kombinasi bebannya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita contoh soal ya. Masih kan nggak ada lagi. Nih, kita contoh soal dulu. Mana tuh? Lah ini filenya yang mana ini? Nah ini. Contoh soal. Boleh deh contoh soalnya. Nah, nggak bisa. Ini terakhir ya, aduh. Di Google Classroom berarti di filenya satu lagi berarti nih. Ada saya tambahkan contoh soalnya. Filenya ini aja dulu ya contoh. Iya. Saya cek lagi deh Google Classroom apa salah. Saya salah. Ada yang saya tambahkan. Oke, contoh soal. Jadi ini 3, seharusnya ini ya nomor 3. Ya. Sekarang pendimensian fondasi telapak. Ya, ini misalnya kasusnya seperti ini, ya. Ada fondasi, ya. Kita merencanakan suatu fondasi dengan kedalaman fondasi ini adalah DF ya. Ini sama dengan DF. Ini 0,6 adalah tebal telapak. Oke. Gama tanahnya diketahui 18 kN per meter kubik, gama beton 22. Ki izin beban itu adalah sebesar ini. Ya. Tentunya ki izin ini kita hitung kemarin itu dari ki ultimate, dari beban tanah. Jadi kita anggap daya dukung tanahnya sudah diketahui. Ya. Sehingga dia menetapkan ki izinnya harusnya segini. Ya. Nah, sekarang beban yang bekerja itu ada beban ki, ada momen. Ya. Kemudian ada beban tetap, ada sementara 1, ada sementara 2. Jadi ada 2 beban sementara, ya. Nah, ini nilai-nilainya, ya. Besar bebannya. Yang ditanya adalah berapa sih dimensi fondasi, B-nya berapa, L-nya berapa. Oke. Nah, berarti ini kita harus cek dimensinya itu dari beban-beban ini. Oke, caranya. Oke. Nah,
Pertama kita tinjau terhadap beban tetap dulu. Ya, kita tinjau terhadap beban tetap. Asumsi awal nih kita asumsikan fondasi itu berbentuk bujur sangkarnya asumsi awalnya ya. Ya, karena kita kan merencanakan berapa BL. Jadi kita rencanakan dulu, asumsikan dulu dia berbentuk bujur sangkar. Nah, kalau dia berbentuk bujur sangkar, maka kita hitung Q1 itu adalah beban tetapnya, dari beban tetap dulu ya. Beban tetapnya, yang pasti yang tetap tadi apa? Kembali ke sini. Nah, ini kan yang tetap nih. Ini kan tetap nih, tanah yang di sini. Ini tetap kan? Ini tanah yang di sini kan tetap nih. Ya. Kemudian telapak fondasi ini juga beton ini. Ya, sudah diketahui 22 tadi. Ya. Oke, balik lagi. Ini adalah beban akibat tanah di atas fondasi tadi. Di atas telapak fondasi. Nah, ini. Ini kan tingginya 0,8 kan? Ya. Jadi 0,8 dikali 18, gamma tanah diketahui tadi 18. Nah, 0,6 ini adalah beban akibat telapak fondasi. Ya, 0,6 kali 22 karena ini adalah dari beton, berarti ini adalah gamma beton. Jadi totalnya Q-nya adalah Q1 tambah Q2. Ini ditambah dengan ini. Nah, kita cek eksentrisitasnya. Ya. X itu sama dengan MU 160. Benar nggak MU 160? Nih, yang beban tetap ya. Iya. Ya, 160 ya. Nah, 160 per 1000. Tadi Q-nya beban tetapnya 1000 kan? Ya. Nah, sehingga kita mendapatkan eksentrisitasnya adalah 0,16 meter. Iya, masih bisa. Ya. Ini eksentrisitasnya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kalau bentuk itunya seperti apa sih? Kalau 0,16 coba dibagi. Tadi eksentrisitas itu kan kalau 1/6B, 1/6B-nya B-nya belum tahu ya. Kita ngitung B-nya, Mas. Ya, kita nggak bisa ngecek kalau dari 1/6B karena B sama L-nya yang kita tentukan. Ya, habis waktunya. 30 menit lagi. Dikit lagi. Nah, tegangan itu kan Q. Kalau karena kita ini beban tetap Q per A tambah Q ini tadi kan, ya kan, Q per A ditambah Q, kita masukkan Q izinnya, tegangannya itu kan harus, tegangan itu harus kecil sama dari Q izin. Nah, kita anggap dia itu sama sekarang, di tegangan sama dengan Q izin, kita masukkan nilai Q izinnya. Izin tadi kan 150 sama dengan Q per A ditambah Q. Sehingga A-nya kan tadi berupa bujur sangkar, berarti B kuadrat gitu ya. Sehingga dari nilai ini kita mendapatkan A-nya kita 2,86 meter. Maka kita pakai 2,9 meter. Itu dari beban tetap. Oke, sekarang dari beban sementara. Beban sementara izin sementara itu adalah 1/2 dari izin tetapnya, ada ketetapan sebenarnya ya. Ketetapan kalau izin sementara itu kita ambil 1/2 kali dari izin tetap. Sehingga ini sama dengan 1/2 kali 150. Ya. Dapat 225. Ini ketentuan ya untuk izin sementara. Nah, sementara itu ya tadi kalau kita lihat tabel tadi sementara itu diketahui 1000 kN, eksentrisitasnya diketahui min 0,16. Nah, kalau kita anggap Q-nya itu di sini ya, searah ini negatif, X negatif, MY-nya adalah 550. Coba kita cek dulu benar nggak misalnya.
Ya ini ya. Oke. 550. Halo. Masih dengar kan? Dengar, Bu. Halo. Makasih Bu, aman Bu. Dengar. Ada ondel-ondel. Ya, ondel-ondel. Rumahnya siapa yang ada ondel-ondel? Rumah saya lewat barusan, Siapa yang baru tinggal masuk. rumah Di rumah ibu. Rumah ibu. Siapa yang takut ondel-ondel? Rona, Bu bilang. Emang ada yang takut. Ada yang tahu. Sampai di Ada, mana Bu. tadi ya? Iya Nah. takut. James Bu takut Ada ondel-ondel. Sampai Teman juga takut. James. sampai MY. Oke. Oke lanjut Bu. Nah, sigma Q ini, kita jumlahkan tadi nih, ya, akibat beban yang tadi itu, beban sementara tadi adalah Q kali B kuadrat, ya. Q yang maksudnya tadi Q yang dimaksud di sini adalah Q yang tanah tadi, ya, yang tetap ya, dikali B kuadrat ya sama telapak ini nih, ya. Oke, karena kebetulan dia ini dianggap bekerjanya itu di dasar fondasi ini, ya, karena dia simetris kan, ya, ini kan simetris, ya, berarti ini sama dengan 0 dikali 0, ya, kalau untuk momennya ini dikali 0, ya. Kemudian ini tambah Q, ya, Q ini yang dimaksudnya adalah yang 1000 ini. Jadi berapa jumlahnya tadi itu? Ya. Bentar, berapa tadi? Ada nggak jumlahnya segitu? Coba ada yang pakai kalkulator nggak? Enggak Bu. Apa, Bu? Yang mana? Ya. Oke. Kemudian, nah, Q yang ini, Q karena dia eksentrisitas ya, akibat yang beban sementara tadi, Q kali ke arah negatif, ya, min 0,16 ditambah 550, yang beban tetap tadi, momen akibat, beban sementara ya ini ya 550, ya, ditambah 0 ini karena faktor pengalinya karena bekerja di pusat dasar fondasi, sehingga kita mendapatkan sigma momennya ini, ya. Nilai eksentrisitasnya kita bandingkan sigma momen di M, ya, akibat M dengan sigma momen akibat beban, sigma momen ini adalah beban terpusat, ya. Oke, kita dapatkan eksentrisitasnya adalah 0,483. Ya, kita masukkan ke persamaan tegangan maksimum, ya, sehingga ini kita dapatkan, harusnya ini dihitung nih biar kalian bisa benar nggak angkanya segitu, ya. Ini syaratnya harus besar dari Q izin sementara. Nih, Q izin sementara kan 225 tadi syaratnya, sementara ini adalah 242, berarti oke, ya. Nah, kalau oke, ya, sehingga dimensi diperbesar, kita coba L-nya itu tetap kita ambil 2,9 meter dan B-nya menjadi 3,1. Nah, kita coba lagi masukin, ya, kita cari lagi luasnya dengan dimensi yang baru, ya, kita coba masukin lagi ke sini, ya. Nah, kalau tetap masih masuk, ini kan masih kalau dari yang sebelumnya ini kan agak besar nih, 242 kan, sementara syaratnya adalah 225, jadi maksudnya masih lebih besar. Nah, makanya tadi diperbesar lagi dimensinya, perbesar ini ternyata dia masih masuk, ya. Ini masih nilainya ini, nah ini lebih kecil dari 225. Oke.
Tadi besar ya, maaf. Tadi besar ya. Ini besar ya. Harusnya kan kecil ya. Ini kan besar ini. Harusnya kan kecil, makanya dimensinya ini kita per lebar. Ya, sehingga dia masuk ke sini. Ya. Oke. Kita agak buru-buru jadinya. Berarti Bu geser maksimal harus lebih kecil dari ki izin sementara, Bu. Geser mana geser maksimum? Geser maksimum Tegangan itu maksimum. tegangan. Oh iya, maaf. Ini bukan tegangan geser. maksimum. Ini bukan Tegangan. geser. Ini tegangan Ini maksimum. tegangan tekan ini ya. Harus lebih Tegangan kecil tekan dari ini sementara, harus Bu. iya, harus kecil nilainya dari ki izin. Izin sementara. Oh iya, Bu. Iya. Harus kecil. Tadi kan syarat awal kan gitu kan. Tegangan maksimum itu caranya harus kecil sama dari ki izin. Tidak, Bu. Ini maksudnya kan tegangan maksimum ini akibat beban struktur atas. Ini akibat ini berasal dari tanah kan. Yang ki izin ini yang kita dapatkan dari ki ultimate. Dukung tanah. Ya. Syarat ki izin ini adalah 3 kalinya dari ki izin sama dengan ki ultimate dibagi dengan 3. Sepertiganya dari ki ultimate. Ya, 3 ini adalah faktor keamanannya supaya aman fondasi itu, daya dukungnya, ya. Berarti ki izin itu disyaratkan adalah sepertiga dari ki ultimate. Nah, yang ki izin ini untuk ke struktur atasnya, untuk ke beban struktur atasnya, ya syaratnya tegangan yang akibat struktur atas, tegangan maksimumnya harus lebih kecil dari ki izin ini, tidak boleh melebihi ini. Kalau melebihi berarti beban yang bekerja lebih besar dari kekuatan dari tanah. Ya? Ya, Bu. Nah, gitu maksudnya. Oke. Nah, kemudian, ini kontrol terhadap beban sementara. Yang kedua, hampir sama dengan yang tadi. Nanti coba kalian pelajari lagi, kalau kurang ngerti, tanyakan lagi ke saya ya. Ini cara menghitungnya, ya. Nah, sehingga kita dapat dimensi pondasi itu 3, kalau dari yang